Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua STIAI, Ibu Dr. Resiwati SEAKMM CA. Pembimbing saya Ibu Dr. Dini Amalia SEMM dan para penguji, Bapak Ibu para penguji yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Nurfianti dengan nomor mahasiswa 2022121001. Akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi Disiplin Kerja dan Jaminan Sosial terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT Bogi Apparel Indonesia. Yang pertama, pendahuluan. Sumber daya manusia merupakan elemen kunci dalam suatu organisasi yang berperan dalam mencapai tujuan melalui kerjasama yang saling menguntungkan. Pengelolaan sumber daya manusia sendiri sangat penting dalam suatu perusahaan, di samping faktor lainnya seperti modal, karena pengelolaan SDM sendiri untuk mendapatkan pegawai-pegawai yang handal dan mampu melaksanakan tugasnya secara benar dan tanggung jawab yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Begitu pula dengan perusahaan PT Bogi Apparel Indonesia yang berdiri sejak 1991, di mana bergerak dalam bidang produksi pakaian seperti pakaian kantor, acara-acara, atau event. Kami berkomitmen menjaga kualitas produk dengan proses quality control yang ketata dan berstandar tinggi. Produk yang dikirim dikemas secara rapi dan sesuai jadwal. Maka sumber daya manusia harus mempunyai lingkungan kerja, disiplin kerja, dan komunikasi kerja yang baik agar tercapai kinerja karyawan yang diharapkan. Namun demikian, kinerja karyawan yang terjadi pada PT Bogi Apparel Indonesia masih dinilai kurang maksimal dan belum memenuhi standar operasional prosedur yang diberlakukan sehingga menyebabkan tidak tercapainya target pekerjaan sesuai yang sudah direncanakan. Padahal kinerja karyawan sangat penting dalam menjual alat-alat. 1. Tidak menyelesaikan pekerjaan yang baik dan tepat waktu. Lambat dalam menyelesaikan tugasnya. Kurangnya bekerja antara pegawai. Suhu ruang yang kurang mendukung untuk bekerja secara maksimal. Kurang paham terhadap yang berkomunikasi oleh atasan. Kurang senang berkomunikasi antar pegawai di luar pekerjaan. Tetap masih terdapat pegawai yang tersinggung saat terjadi komunikasi. Luas ruangan kerja kurang memadai, terjadi pelanggaran dalam disiplin, terdapat karyawan yang datang terlambat. Rumusan masalah, apakah terdapat pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan? 2. Apakah terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas karyawan? Apakah terdapat pengaruh jaminan sosial terhadap produktivitas kerja karyawan? Tujuan penelitiannya menganalisis pengaruh kompensasi terhadap produktivitas karyawan, menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas karyawan, menganalisis pengaruh jaminan sosial terhadap produktivitas kerja karyawan. Landasan teori dan hipotesisnya, kompensasi kerja adalah semua pendapat yang berbentuk uang, barang, langsung maupun tidak langsung, pegawai sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan. Menurut Hasibuan. 2. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan oleh manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia mengubah perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut Hasibuan. Jaminan sosial adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya terhadap resiko kerja, misal kehilangan pekerjaan
kecelakaan kerja, sakit, cacat, hari tua, meninggal, penurunan upah. Produktivitas kerja adalah perbandingan antara output dan input, di mana outputnya harus mempunyai nilai tambah dan teknik pengerjaan yang lebih baik menurut Hasibuan. Hipotesis penelitiannya berdasarkan asumsi-asumsi yang dan pendapat para ahli di atas. Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara disiplin kerja dan produktivitas kerja karyawan. Terdapat pengaruh yang signifikan antara jaminan sosial terhadap produktivitas kerja karyawan. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang menjadi populasi sampel karyawan PT Bogi Apparel Indonesia, bagian produksi yang berjumlah 80 orang karyawan, antara lain bagian menjahit, potong bahan, buang benang, dan packing. Teknik pengumpulan datanya melalui riset kepustakaan, riset lapangan melalui pengamatan, wawancara, kuesioner. Rancangan analisis. 1. Uji kualitas data. Uji validati, uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya tidaknya suatu kuesioner. Uji reliabilitas merupakan alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel dengan metode alpha Crombat jika nilai alpha Crombatnya lebih besar dari 0,6 maka reliable. Uji Smart BLS. Analisis jalur 2. Partial lead square. Analisis efek media. Analisis model pengukuran. Analisis model pengukuran. Uji hipotesis. Evaluasi model. Uji average varian ekstrim. Diketahui bahwa nilai F, AV, variabel disiplin kerja, komunikasi, lingkungan kerja karyawan lebih besar 0,5. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa setiap variabel memiliki diskriminal variability yang baik. 2. Uji compositive reliability. Dapat diketahui bahwa nilai composability semua variabel menilai 0,6. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel telah memenuhi composite reliability sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi. Uji hipotesis. Hasil bootstrapping menunjukkan bahwa disiplin kerja, jaminan sosial, dan kompensasi mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap produktivitas karyawan dengan nilai P value masing-masing variabel sebesar 0,036, 0,00 dan 0,00. Kesimpulan dan saran. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 0,496 pada original sampel variabel kompensasi menunjukkan angka yang positif, serta hasil pengujian pada statistik menunjukkan nilai sebesar 6,387 lebih besar dari 1960 dan nilai p-value sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel kompensasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Pada pengujian ini dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima dari hasil output Smart BLS. 2. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 0,186 pada original sampel variabel disiplin kerja menunjukkan angka yang positif serta hasil pengujian pada statistik menunjukkan nilai sebesar 2,096 lebih besar dari 1,960 dan nilai p-value sebesar 0,036 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel disiplin kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Pada pengujian ini dapat disimpulkan bahwa HO diterima dari hasil Smart BLS. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa nilai 0,353 pada original sampel variabel
jaminan sosial menunjukkan angka yang positif, serta hasil pengujian pada statistik menunjukkan nilai sebesar 4,537 lebih besar dari 1,960 dan nilai p-value sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel jaminan sosial berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan. Pada pengujian ini dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima dari hasil SMART. Secara bersama-sama, variabel kompensasi, disiplin kerja, dan jaminan sosial dapat mempengaruhi produktivitas kerja karyawan PT Bogi Apparel Indonesia dengan melihat besarnya R square 0,61 atau 61% mempengaruhi produktivitas karyawan, sedangkan 38,9% dipengaruhi oleh variabel lain. Sarannya, satu, kompensasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Bogi Apparel Indonesia, di mana perusahaan sudah memberikan pelatihan dan kompensasi yang baik kepada karyawan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar menambah variabel dan periode penelitian sehingga dapat menemukan hasil penelitian berikutnya. Dua, disiplin kerja karyawan perusahaan dan organisasi harus mempertimbangkan dan mengelola ketiga faktor ini dengan seimbang dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Jaminan sosial yang ada di PT Bogi Apparel Indonesia dinilai sudah baik dan akan lebih baik lagi apabila jaminan sosial diberikan dapat ditingkatkan lagi dengan cara tidak telat membayar iuran setiap bulannya dan mendaftarkan seluruh anggota pekerja dan keluarga pekerja. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat mengembangkan variabel yang diteliti dengan menambah variabel yang berbeda di luar dari variabel yang diambil dalam penelitian ini. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambah metode lain selain melakukan penyebaran kuesioner, misalnya dengan melakukan penelitian yang bersifat kualitatif maupun metode penelitian lain. Kiranya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop share kan? Terus? Stop record. Stop record. Mana? Nih, pencet mana? Mana tuh? Tadi masih record.